Jadi asal musik tadi sumbernya dari sini. Kita nggak tahu apa ada yang bermain musik di situ, kan kayaknya juga mustahil. Karena hutan belantara. Untuk menjangkau ke situ saja sangat susah, kita harus mendaki. Iya, iya, iya. Di episode Ba'da Maghrib kali ini aku meminta tolong Epin. Karena pertama pertanyaan aku adalah apakah ini karena Epin adalah anak yang spesial, dia punya penglihatan yang kita tidak miliki, dia punya perasa yang kita manusia awam tidak bisa merasakan. Satu pertanyaan dulu dari Om Robi Epin. Cerita KKN di desa Penari ini fiktif atau nyata? Nyata. Wow. Nyata. Tidak ada keterlibatan halusinasi atau cerita-cerita fiktif tambahan di situ. Enggak, itu reality memang kayak gitu. Yang Epin rasakan, apakah betul kisah ini berasal sumbernya dari sekitar Pulau Jawa? Dan itu sebetulnya bisa dijangkau, naik ke sana bukit. Ada pemandian, Di bawahnya situ itu ada pemandian. Nah ini kita sedikit aja ke sini. Kita sedikit. Ya, di bawah situ itu ada pemandian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami nggak bohong saat kami melewati di sini, nggak tahu kenapa bau kemenyan begitu menyengat. Padahal di sini nggak ada orang lain kecuali kami bertiga. Mulai di jalan tadi, mulai naik motor tadi, bau kemenyan mulai menyengat kalau sudah mendekati sini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lihat ke sana ya. Kira-kira di sana ada apa? Supaya memuaskan rasa penasaran seluruh orang-orang yang sedang menyimak fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, ini jalannya menurun ke bawah. Nah, di bawah sana itu ada pemandian. Kita turun. Silakan ditunjukkan jalannya. Ini sebelah kiri saya ini adalah pemakaman ini. di tengah hutan, Pak. Ini pemakaman yang berada di tengah hutan belantara. Nah, ini pemakaman. Ya ini berada di tengah hutan belantara. Nah, ini hutan, benar-benar hutan. Ya, itu hutan belantara. Kita bisa lihat ya. Nah, ini hutan belantara. Coba kita turun ke bawah. Ke pemandiannya. Ada pohon-pohon besar, pohon-pohon vegetasi. Ada suara. Pencet apa? Terus melintasi jalan, turun. Ini curam sekali, saudara-saudara. Jalannya sangat-sangat menurun. Jalannya sangat menurun. Sampai di sini kayaknya jalannya susah untuk diakses sampai turun. Bisa sampai terpeleset. Dengan undak-undak tadi. Ya, undakan-undakan ini. Ini undakan-undakan. Ini akar-akar pohon yang melintang. Ya. Jalannya naik. Tuh. Ke atas. Terus naik ke atas. Ya. Terus naik ke atas. Kita melewati lagi pemakaman yang tadi. Entah mulai tahun berapa pemakaman ini ada di sini dan sudah ditinggalkan oleh warganya. Bisa kita lihat ke atas, cuaca semakin gelap, semakin mendung.
makam bau kemenyan semakin menyengat saudara-saudara. Tidak tahu kenapa. Alangkah baiknya kita cepat kembali saja. Tidak usah berlama-lama di sini. Ayo kita putuskan untuk kembali saja. Karena cuaca semakin gelap, kabut mulai turun. Iya. Ini kita menuju jalan kembali. Bisa dilihat ya, jalannya benar-benar seperti ini, hanya bisa dilewati oleh satu motor. Kita yang tidak berani eksplorasi yang di atas bukit itu. Nah, ada di sana. Badarawur itu sosoknya kayak apa sih? Ada bunga di sininya kayak pengantin. Nah, ini kita bisa menemukan mawar putih yang bekas dipetik oleh warga. Saya nggak tahu siapa yang melakukan. Cuman ini benar-benar masih fresh ya. Ini mawar putih ya. Ini mawar putih, saudara-saudara. Saya nggak tahu ini siapa yang habis memetik dan siapa yang menaruh di sini. Padahal tempatnya masih rimba. Lagi. Ini hutan belantara rimba, tidak kita temukan siapapun yang ada di sini. Ya, tapi ini seakan-akan bekas ada orang yang mengambil bunga ini. Tidak usah kita apa-apakan karena kita tidak berniat apa-apa di sini. Mari kita lanjutkan ekspedisi kita kali ini supaya kita bisa menemukan hal-hal yang baru. Itu gua pertama. Di sana ada gua. Ya, itu kita gua pertama itu. Begitu ya. Ya. Kecil itu gua. Dengar. Suara musik ya, Ada suara. Iya. kayak seruling ya. Iya, ada suara Seperti seruling. suara seruling. Iya. Ayo cepat. Ayo kita cabut. Yang barusan tunjuk kita sedang berada di jalan depan gua persis, dan bangunan yang ada di sebelah kanan saya ini bukan bangunan, sorry, saya sampai gugup. Itu adalah gumuk ya. Kita sedang menjauhi tempat ini. Epin, pas kejadian yang mereka pertama kali mau mandi itu, Widya kan di luar. Dia dengar ada yang nyinden, nyanyi gitu ya. Terus ada lihat penari cantik. Epin bisa nembus nggak sih ke kejadian di hari itu? Yang di kamar mandi itu Nur ya? Nur. Itu gimana, Epin? Ini kan yang lihat Widya. Mm-mm. Kalau Widya, karena kan yang diincar sebenarnya Widya kan. Yang diincar. Yang diincar sebenarnya Widya. Jadi Karena dia masih virgin. masih virgin, jadi seperti ingin memperkenalkan diri juga. Menemukan satu puing lagi bangunan yang sudah runtuh di sini, sudah ditinggalkan warga. Ini juga tidak tahu dulu apa kamar mandi atau rumah, saya tidak tahu. Ini masih sama, kita masih menelusuri area yang dulu diprediksi ini adalah perkampungan dan sekarang menjadi vegetasi selebat ini. Ini tanaman-tanamannya ini adalah tanaman-tanaman hias yang mungkin dulu ada di depan rumah warga. Suasananya sangat hening, mencekam juga.
Iya. Padahal kalau dipikir di situ berarti dulu ada aliran air Iya, ya. Ada aliran air. memang ada. Bekasnya masih ada itu. Tapi nggak sekarang mengalir, sudah airnya sudah. nggak ada airnya. Nah, jalan ini terus lanjut menuju ke makam tadi. Iya. Itu ke makam. Dulu katanya menemukan ada gentong ya. Ada bilik tempat mandi ya di sebelah situ, di rimbunan situ. Di bawah, di atasnya itu kan ada aliran sungai kecil. Jadi nanti masuk ke situ. Tapi sekarang airnya sudah nggak mengalir dan ini tempatnya sudah kayak gini. Sudah banyak tumbuh-tumbuhan. Sulit untuk dijangkau kita ke sana. Iya. Jadi di situ itu dulu ada bilik mandi Mandi dan ada pakai gentong ya, pakai Atau gentong kendi. ya. Iya. Dan sekarang udah tidak bisa dijangkau lagi Sudah bisa karena dijangkau. tempatnya sudah vegetasinya begitu lebat. Kita tidak berani untuk menjamah ke sana. Mohon maaf Ada semuanya ya. gensetnya dulu. Itu gimana? Ada genset. Oh gitu ya. Iya, Di di situ. sini ada genset. Berarti untuk warga sekitar sini ini dulu Iya, genset. kalau malam pakai Genset. genset. Kalau siang tidak ada ya. Iya. Oke. Bisa dilihat ya. Langit mulai gelap di atas. Hujan mulai turun, rintik-rintik. Lengkap sudah Memang suasananya. ini sulit di sinar matahari. Sering cendong. Arahnya dari sana musik tadi. Gimana? Musik yang kayak seruling tadi arahnya dari sana di atas sana. Oh gitu ya, dari sana ya. Tapi siapa kan nggak mungkin kayaknya ada orang di sana. Mau Oke, ke sana saja kan sulit kita. Itu di sana ada makam 3 yang panjangnya 3 meter itu. Kita nggak tahu makamnya siapa di situ. Kalau kita mau ke sana Oh, juga sangat berarti sulit. pernah ke sana? Pernah saya. Wah, gitu ya. Mohon Dan maaf. di bawah makam itu ada gua yang di sebelah sana menghadap ke timur sana dan ada gua lagi di sini. Jadi gua itu ada 3 sebetulnya, tapi yang saya temukan masih 2. Yang satu belum ketemu. Sulit dijangkau ke sana. Oke. Oke, kita kembali. Dan anehnya gua tadi di pinggir-pinggirnya gua itu ada tulisan huruf Jawanya. Oh gitu ya. Iya. Di pinggir batunya itu banyak tulisan huruf Jawa. Siap. Oke, karena hujan kita harus segera turun dan perjalanannya jauh untuk turun dari sini untuk nyampe kampung terdekat ya kira-kira 30 menit untuk bisa nyampe akses jalan yang bisa dikendarai oleh mobil. Oke, kita turun dari sini. Melihat guanya enggak, Mas? Harus. Masih tinggal di Mendumur tapi ini penasaran gitu. Belum tentu nih kalau bilang tahun mereka mati. Ya, saya masih agak penasaran. Ini tim memutuskan untuk melihat goa. Itu goa, walaupun nanti dilihat dari jarak jauh. Yang satunya, goa yang satunya, yang ada tulisan huruf Jawanya itu, Pak Muhammad. Iya. Ya. Jalannya. Goanya ada di mana? Saudara-saudara, di belakang saya ini ada pohon rindang yang cukup besar. Di baliknya pohon rindang itu ada gua. Yang di sampingnya itu ada tulisan Jawa. Oh, di balik pohon Iya, rindang itu ya. Guanya itu terbuat dari batu semua, saudara-saudara. Dan bentuk pintunya bersegitiga gini. Iya. Di atasnya gua ada sebuah 3 makam. Mitosnya makam itu kalau dibangun hancur sendiri. Paginya hancur sendiri, kembali ke seperti semula makamnya. Seperti itu. Itu anehnya dari situ, saudara-saudara.
Jadi asal musik tadi sumbernya dari sini. Kita nggak tahu apa ada yang bermain musik di situ, kan kayaknya juga mustahil kan. Karena hutan belantara. Untuk menjangkau ke situ saja sangat susah, kita harus mendaki. Iya. Oke, kita kembali aja daripada berlama-lama di sini. Epin jujur sama Om Robi. Kalau ada orang berniat menelusuri tempat itu, Epin sarankan atau tidak? Dan kalau nggak disarankan, kenapa? No, karena sayangilah keluarga kalian. Oh, apa kutukannya akan berlanjut ke orang yang datang ke sana? Bukan seperti itu sih, malah takutnya tidak bisa kembali. Bukan seperti Ayu dan Bima yang kembali terus baru dia disiksa 3 bulan, tapi malah Bener-bener Bener, fisik bener. dan jiwa pun hilang. hilang di sana. Bahkan maaf, kalau ada yang ke sana mungkin mayatnya pun nggak bisa ketemu. Sis go, Wow. we will go.